Assalamualaikum, selamat siang. Saya Ligunius Nunes dengan NIM 221411201867. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengetahuan dan Tindakan Pencegahan Hipertensi pada Komunitas Warga Peduli Kesehatan Olahraga Berenang. Di sini saya langsung saja kepada inti dari skripsi saya, yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tinjauan umum tentang hipertensi. Pengertian hipertensi. Definisi hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada kedua kali pengukuran dan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi juga disebut tekanan darah tinggi. Adalah kondisi umum dan berbahaya yang dapat merusak pembuluh darah dan akhirnya mengarah ke banyak kondisi lainnya termasuk stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan masalah penyakit atau Kemenkes RI 2014. Klasifikasi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi primer. Hipertensi esensial adalah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik. Terjadi pada sekitar 95% penderita hipertensi. Hipertensi primer sering turun-temurun dalam suatu keluarga. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peran penting pada patogenesis hipertensi primer. Banyak faktor yang mempengaruhinya selain genetik, seperti lingkungan, hiperaktivitas, susunan saraf simpatis, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, konsumsi alkohol, serta merokok. Hipertensi sekunder. Hipertensi yang diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya glukagon. Gejala hipertensi. Menurut info datin Kemenkes RI 2014, hipertensi merupakan silent killer yang gejalanya dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu adalah sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus, mimisan. Faktor risiko hipertensi. Menurut Sartik 2017, faktor risiko hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor risiko yang dapat dikontrol yaitu merokok dengan mengurangi konsumsi garam berlebih, mengurangi konsumsi lemak, kegemukan atau obesitas, kurang aktivitas fisik seperti kita harus rajin olahraga, kurangi alkohol, dan pola stres dengan komplikasi hipertensi. Di sini ada beberapa komplikasi hipertensi. Yang pertama penyakit jantung koroner atau PJK, yang kedua gagal ginjal, dan yang ketiga stroke. Pencegahan hipertensi. Hipertensi dapat dicegah dengan mengatur pola makan sehari-hari, seperti mengurangi konsumsi garam, mengurangi gula, makan buah dan sayur, makan protein, dan rajin olahraga. Tujuan umum pengetahuan tentang hipertensi. Pengetahuan merupakan tingkatan terendah dari sikap dan perilaku. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan hal terjadi setelah seorang melakukan penelitian terhadap suatu objek tertentu. Tanpa adanya pengetahuan, seorang tidak akan mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 19 pencegahan hipertensi akan sangat berpengaruh pada peningkatan tekanan darah. Tujuan umum tentang tindakan pencegahan hipertensi.
Menurut Notoat Mojo 2003, perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik dapat diamati langsung maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Robert Quick 1974, perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati bahkan dapat dipelajari. Skinner 1938, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan pada pagi hari. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Arigina Sombes dengan NIM 221414201867. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengetahuan dan Tindakan Pencegahan Hipertensi pada Komunitas Warga Peduli Kesehatan Olahraga Kota Malang. Pengertian hipertensi. Definisi hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Klasifikasi hipertensi. Hipertensi atau yang pertama ada hipertensi esensial atau hipertensi primer, dan yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi esensial adalah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, terjadi pada sekitar 95% penderita hipertensi. Hipertensi primer sering turun-temurun dalam suatu keluarga. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peran penting bagi patogenesis hipertensi primer. Hipertensi sekunder yang diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10%. Penderita hipertensi penyebabnya adalah penyakit ginjal, pada sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya PKB. Gejala hipertensi. Di sini ada beberapa gejala hipertensi. Yang pertama, sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus. Faktor risiko hipertensi. Di sini ada 2 faktor risiko, yaitu faktor risiko yang dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Faktor risiko yang dapat dikontrol yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol yaitu merokok, konsumsi garam berlebih, konsumsi lemak berlebih, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, obesitas atau gemuk, dan juga stres. Komplikasi hipertensi. Di sini ada 3 komplikasi hipertensi. Yang pertama, penyakit jantung koroner atau PJK, gagal ginjal, dan juga stroke. Pencegahan hipertensi. Hipertensi bisa dicegah dengan mengatur pola makan sehari-hari. Dimulai dari membatasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau kurang 4 sendok makan per harinya. Kemudian batasi konsumsi garam menjadi kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per harinya. Pada saat memasak, gunakan garam sedikit saja dan batasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan olahan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan pada siang hari ini. Saya berharap semoga dengan skripsi saya ini penyakit hipertensi bisa ditangani dan bisa ditahu oleh masyarakat luas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.